Selamat berjumpa kembali Mas Inung. Selamat. Mas Inung kapan di terakhir ketemu sama jenengan? Suwi ya Mas ya. Kapan dia? Pas Lama banget ya, hampir setahun ya Mas. Saya ketemu pertama Kendal Expo saat itu ya. Ketemu terakhir ya. terakhir ya. Pas ini ya, Kendal Expo aku teko nyamperin. Nyamperin di backstage. Taruh iya. Oh ya, kali ini kita ngobrol sama Mas Inung. Nama lengkapnya aku sendiri gak tahu nama lengkapnya. Nanti Mas Inung bisa menjelaskan lah nama lengkapnya siapa. Mas Inung setahu sendiri, Mas Inung itu bergeliat di komunitas musisi Kendal dan kepemudaan. Aku kurang tahu Mas Inung bisa dijabarkan Mas Inung ikut komunitas apa saja dan Mas Inung mungkin saat ini kerja di mana, monggo Mas Inung. Oh itu. Sebenarnya ini Mas berbicara komunitas, mungkin ada beberapa komunitas yang aku terlibat gitu. Banyak berarti Mas, gak cuma komik ya? Tapi sayangnya aku yang setengah-setengah. Sama Mas. Elek pun. Ya kan gini Mas, dulu pas masih lajang Mas ya. Dulu ngono kondelane. Satu ini anak berapa? Sekarang alhamdulillah baru 2. Mau nambah. Dari istri pertama. Dikat ya. Oh iya. Dibocor karo besar ya. Apaan Mas? Iya. Dulu itu sering nembak rene Mas. Iya. Misal ada event komunitas A, ya terlibat dan sebagainya. Cuman ya itu elekku itu setengah-setengah kebebasan kan. Nggak concern gitu kan. Ya memang untungnya gini Mas, untungnya kita jadi kenal, kita membangun jaringan A, B, C. Dan itu nanti kita bisa belajar Mas. Oh ternyata berkegiatan di komunitas seperti ini Harus seperti ini. Manajemen komunitas seperti ini. Mungkin Ya. seragamnya di komik harus ini, seragamnya di komunitas harus ini ya Mas. Pada saatnya kita harus membuat komunitas Mas. Iya. Membuat sendiri Mas. Iya, kita harus membuat komunitas yang seperti yang kita inginkan. Contohnya, ini sudah dilakukan Mas Inung berarti membuat komunitas yang diinginkan Mas Inung. Ya sebenarnya sih gini Mas, tidak letterlock lah, maksudnya teori banget lah gitu enggak lah. Kita ngalir sebenarnya Mas. Akhirnya ya kebetulan kita ketemu sama teman-teman yang sehobi kan. Waktu itu ada kegelisahan bahasan. Ya apa? Memang bahasan ini biasa. memang setahu berawal dari kegelisahan. Pinjam kata-katanya Mas Naka itu. Itu nakanya Nyair puisi berdarah itu. sama ketua komik kedua ya, ketua komik kedua. Waktu itu ya ketemu sama teman-teman yang sehobi Mas, bisa juga sehobi. Yang kebetulan sebelumnya sudah berkegiatan, tapi kita masih ini ya, masih belum ada wadah waktu itu. Sama teman-teman musisi, padahal waktu itu musisi. Saat itu Padahal waktu itu musisi. nggak apa-apa sama Mas. Cuman ya berbicara musisi, sebenarnya aku nggak tepat Mas ngomong ke musisi. Bukan musisi tapi ngomong ke musisi. Tapi yang pasti kan suka dulu loh Mas sama musik ya. Jadi Nggak mungkin nggak suka sama musik. Mau masuk ke situ ya. Mohon maaf para musisi Kendal. Jadi sebenarnya ngomong ke musik Mas, semakin aku akeh ngomong kemungkinan semakin akeh salah ya. Jadi sebelumnya aku ngomong semakin aku jadi mamse ya. Tapi sebelum Mas Inung minta maaf, tak jelaskan sendiri. Justru masukan-masukan dari Mas Inung di komik saat itu menurutku memang perlu. Jadi Kita belum masuk ke komik dulu Mas. oh iya belum masuk. Masuk dulu. Lanjutkan dulu itu ya dulu. Dunia luas dulu kan. Nah, kalau aku mulai berkegiatan terlibat di event musik itu ya mungkin dari aku penikmat ya. Misalnya ada event yang datang
itu sekitar tahun kisaran tahun waktu 2000. aku SMA 97 Wah, 97. 97 aku SMA. Cilik muni apa? Aku SMA itu event-event jangan pas sampai pas SMA SD apa? Aku masih kecil SD. SD mungkin masih SD 90-an. 97. Aku kelas 1 SMA. Berarti pas event-event aku sudah mulai tertarik gitu untuk datang gitu untuk Menghadiri dulu ya, Mas. event gigs misalnya atau event-event konser siapa Di Kendal. Semarang sampai Jepara juga. Sampai Jepara. Ya itu event-event apa? Konser Barangkali event komersil atau event komunitas. Komersil misal yo tidak cuman inilah dulu lah, sekarang pun yo di sini lah, cuman dulu kan beda sama sekarang masih kondisinya beda ya. Fasilitas juga beda ya, lebih enak informasi sekarang atau dulu, Mas? Ya menurut aku sama aja sih Mas, cuman ada tantangan lain. Kalau dulu kan ada keterbatasan Mas ya, misal mau menghadiri event si konsernya band A ini, misal di kota mana, di Semarang lah misalnya. Semarang misal, kan beda sama sekarang Mas. Sekarang kan akses informasi itu kan sudah cepat bisa diakses di media apapun kan, media apapun kan. Nah, dulu kan harus cetak Mas, dan radio bikin layar ya, harus sering mengamati radio. Yang sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Cetak dan radio itu mulai ditinggalkan. Dulu kan memang dari situ Mas. Terus misal di Semarang atau mungkin di luar kota itu kan kita misal yang orang-orang kayak ekonomi lemah kayak saya Mas waktu itu kan waktu di SMA ya, samune piro ta Mas. Itu kan harus ada perjuangan dulu Mas. Misal naik sing duwe sangu luwih iso ngumpulke sangu sik di planning sik nggo nonton si bener-bener nabung ya Mas. Nek sing wong tuane rada duwe nyuwun bapake nyuwun kan masih kita pun harus nabung dulu ya Mas kalau konser. Dulu tiket kisaran berapa sih Mas? Misal konser itu nasional lah, artis nasional 10.000 itu udah luar biasa dulu. Udah menggeh-menggeh ya nabungnya ya. 10.000, 9.000 bisa 10 kali nabung ya. Ini maksudnya sudah cukup sudah artis nasional lah 10.000 itu dulu ya. Waktu itu ya. Paling murah dulu pernah menghadiri event kategori nasional gratis berarti Mas. tiket berapa? Gratis ya, tiket gratis. Yang tiket gratis pernah Mas. Kisaran itu kita ada tips dan trik loh Mas dulu Mas. Dulu iya. Dulu gini. Dulu itu beberapa tempat kalau di Semarang itu kan mungkin yang sering bikin event-event yang menghadirkan musik yang nasional. Itu kan kayak di misalnya BRS, ada juga di stadion lah Ponorogo. Di Ponorogo tahu ya Mas? Tahu ya. Saya bertahun-tahun hidup di Semarang. Jati Diri misal, atau dari kampus ke kampus. Cuman kalau periode tahun 2000-an itu kan beberapa sponsor itu kan dibatasi untuk masuk ke kampus Mas. Ada yang bisa dikatakan sponsor rokok. Bisa rokok ya. Ngerti ya? Itu sudah nggak boleh masuk. Makanya emang berkurang kegiatan event musik itu. Padahal event sponsor rokok itu yang biasanya support. Yang paling support ya sama event-event. Saya pernah mengalami waktu itu 2001 saya masuk kuliah itu ya, awal-awal 2001 masih bisa masuk ya sponsor rokok. Tapi setelah 2002 dan seterusnya di kampus saya itu. Boleh disebutkan Mas kampusnya? Negeri atau swasta? Alhamdulillah saya kuliah di luar negeri Mas. Keluarnya luar negeri. Sama swasta. Sama aku di luar negeri juga. Swasta. Itu memang awalnya dibatasi, bahkan akhirnya dilarang Mas. Sehingga ketika teman-teman penggiat seni musik itu untuk bikin event itu yang disupport oleh
rokok itu tidak di kampus lagi, harus di luar kampus. di luar kampus. Dulu pernah tahu misal apa diskotik atau diskotik gitu kan, itu kita pernah sering masuk yang dan dulu apa itu Mas? Astro Cafe tahu? Astro tahu, di daerah Sampangan ya. Java Cafe juga ada, banyak lah dulu. Nah, teman-teman itu bikin event di situ atau di Gor-Gor. Ya itu apa? Ya cara-cara teman-teman untuk tetap bisa eksis lah di saat dibatasi gitu. Itu saat di diskotik itu mainnya kolaborasi atau gimana Mas sama diskotiknya? Saat itu kan diskotik ya jarang memasukkan band-band khusus dugem aja toh. Ya kan kok sebenarnya sih Mas. Musik-musik indie, musik-musik kalau pas sendiri. dulu itu ada hari-hari tertentu Mas. Oh. Iya. Berarti kayak di radio ya ada saat ini campur sari, saat ini. Kembali lagi ini susu sing beredar di diskotik. Saya juga. Nah, aku yo bukan anak dugem soalnya. Yang penting masuk Astro Cafe. Cuma lagi-lagi aku setengah-setengah. Dan kok melu-melu tasa sing mantau ya, pasti aku mantau lah. Ada temanku yang Aku salah ngomong malah, kan ngomong gimana. Nah itu kan ada hari tertentu kadang sing di klub atau diskotik itu ini bikin Mas bikin event-event untuk band lokal, ajang band lokal di klub Malang. Iya. Tapi kalau dulu yang memang harus masih misal harus ada CD demo tahapannya kan, harus profil cetak wajib itu demo. Iya. Ya bagaimana ini kan satu band satu demo. Iya minimal. Kalau sekarang beda kan, tinggal ngirim aja link YouTube, link IG-nya kan, iya kan. Kalau dulu kan beda, apa harus cetak. Demo pun bahkan kadang kita harus perform di studio, nanti ditungguin sama di juri ya. Iya, sama orang itu kan, orang sana ya. Musisi dulu emang menurutku keras, susah. Nah kembali ke yang tadi Mas, yang kurun waktu saya masih SMA itu kan. Masih kuliah ini ya tadi ya. Ini Mas dari SMA lah, sama-sama. Ini kan kita mau nonton event aja udah jarang Mas. Harus ini harus nabung. Bahkan dulu itu Mas, saya itu dulu pernah yang agak masih sakit ini. Dulu apa ya? Dulu saya pernah nonton event itu, memang ini Mas. Kalau nonton konser-konser mungkin saya tidak seluar biasa teman-teman yang lain, mungkin yang nonton ini Mas, yang lihat ya, kita ini kan musik bisa sampai kemana-mana, sampai Bandung, Jakarta dan sebagainya. Mungkin saya masih lokal sini lah, regional datang ya. Nah pernah dulu saat ketika ada event itu konser dua band yang waktu itu booming lah. Sekarang pun masih eksis, cukup punya karakter juga. Inisial S ya bandnya. Iya. yang ini, yang di konser apapun, event musik apapun ada. Yang satu itu bandnya itu Naif Mas. Naif itu satu event konser bareng pas di Jepara Mas. Saya masih ingat itu dulu. Kalau saya di Gelora Bumi Kartini atau apa itu ada. Nah di sana itu, dulu kan boro-boro di mobil, motornya ratu ya Mas. Saat itu memang jarang ya Mas. Saat aku SMA aja yang punya motor jarang. Temanku aja yang punya motor memang bisa dihitung jari saat itu. Jadi saya nggak operasional bayar umbal kono ki Mas, numpak bis itu kudu nabung sik umpul wis di plan sampai dihitung harus. Dan akses informasi itu tidak kayak sekarang Mas, gampang diakses di medsos misalnya apa di ini. Sama transportasi saat ini juga dulu akses informasinya apa? Di Setara tahu enggak ya Mas? Di Setara. Tahu enggak? Toko musik. Toko kaset. Iya. Iya. Dulu kan kalau yang suka musik
sering berkunjung ke sana kan, nonton situ baru apa biasanya di apa outlet di Setara itu ada pengumuman cetak ada event musik. Info-infonya melalui itu, cuma itu ya saat itu ya. Iya, cetak dan radio. Lagi-lagi radio mas. Sekarang mulai tinggalkan. Itu di Setara dulu luar biasa. Kita asal aja dari itu. Belum ada Facebook. Friendster belum ada mas. Wah berarti pengaruh banget ya di Setara saat itu ya. Wah, maksudnya apa toko musik gitu itu ya? anu mas. Semarang di mana tuh dulu mas? Dulu di ini ya mas ya. CL ya mas ya. CL di Kendal sendiri gak ada ya? Oh udah ada. Di CL berarti tiap hari kudu mantau ke di Setara selain ke radio ya. Iya kalau event-event musik itu rata-rata ya mesti tiket boxnya di Setara sama di radio misal apa Prambors sama DFM radio besar ya. Itu kalau dulu nggak ada pembelian tiket online belum ada. Itu saya harus sering mantau sama saat event-event ini. Terus dari situ kita kan berangkat sekolah, nah nyebarlah ke teman-teman. Tutur tinular ya. Tutur tinular. Ini pertemuan tahu nih pak. Di Palembang ke sana. Berangkatnya ke sana pun bareng-bareng mas. Nah yang apa? Saya tuh naik apa mas? Kan tadi disebutkan nggak ada motor. Ya bis lah mas. Naik bus ya. Sampai nyeterin gitu mas. Enggak sampai segitu lah. Naik apa truk gitu. Enggak. Ya teman-teman banyak sih. Ada juga ya. Teman-teman banyak. Cuman naik saya sih apa karena kebetulan teman-teman saya tak kumpul ini bukan orang-orang kan apa juga berpengaruh juga kan ke teman-teman saya aku ya. Nah pas waktu itu aku mulai kalau orang sing street mungkin aku juga kali street ya. Ya memang beberapa kali pernah mas dulu mas. Pernah ngetrit juga mas? Ikut ngetrit itu bukan naik bis, naik nganu mas, kereta barang mas. Wes kereta barang. Mau jauh ini. Ceritanya gimana? Mau ke arah barat. Cerita lucu ya. Iya nggak ceritain aja. Beberapa teman-temanku itu kan memang sudah apa jam terbang sudah lumayan dia, sudah nyetrit bener lah dia. Jam terbang nyetrit sudah nyetrit dia waktu itu. Saya ngerti nyetrit lah ya. Kayaknya malah apa saat ini jadi tren mas. Tren malah. Tahu ya. Lucunya gini mas. Kita kan sudah sampai stasiun ini mas. Di Poncol dulu. Poncol apa Tawang? Poncol dulu. Waktu itu di Poncol. Saya sama beberapa kawan kan kita nunggu kereta bareng yang mau jalan. Ketika pas sudah mau jalan kita naik mas. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang ya, mungkin lebih ketat sekarang ya. Kereta bareng nggak bisa box semua. Masuk ke stasiun aja harus ada ini ya pemeriksaan ketat. Kalau dulu kan masih bebas keluar masuk mas. Apalagi dulu sini juga ada kereta yang berhenti di sini ya kereta. Ya. Yang sampai ke pantai apa itu mas? Celong ya. Jadi lucunya mas dulu ketika pas ada yang mau jalan kita naik ternyata geser rel loh mas karena mau buat lewat atau buat parkir gitu kan kereta yang datang gitu dari arah itu berlawanan sampai berapa kali mas terus ubah naik balik ternyata ini geser loh balik lagi akhirnya situ mas itu lucu. Itu saya itu mau nonton apa mas? Itu pas mau pasti konser loh. Ya, ada. Dan yo karo Jakarta. Ya ke barat lah. Karo ngetrit lah kan. Intine ayo berarti ngetrit ya. Rasa mikir main ndi pokoknya jalan wae. Kadang-kadang sok gitu kan. Biasa anak muda waktu itu kan. Yo sangu juga pas-pasan mas. Aku juga punya teman mas saat SMA, temanku deket dulu nyetrit, aku kaget. Dia nyetrit sampai Jakarta naik truk sendiri, kaget aku. Ternyata apa? Oh dia ada bermasalah dimarahi sama bapaknya. Itu teman-temanku
temanku Oh dulu. gitu. Masih hidup mereka. Masih. Inisialnya Naka. Oh. Naka dulu dimarahin sama bapaknya, terus apa dia gak pernah Alias Sianaka. alias dia Naka, ketua komite. Dia dulu dimarahin sama bapaknya, terus saat itu dia saking senangnya sama slang. Kalau nonton slang pun dia punya motor nggak mau naik motor. Tadi curhat sama kamu. Dia harus naik apa truk dulu saat itu. Nonton slang saat itu kok tiba-tiba dia nyetir sendiri sampai Jakarta. Kaget mas sampai Jakarta. Pulang-pulang ya ternyata dia bawa bekal pengalaman. Ternyata nyetir seperti itu asik juga. Terus lanjut. Iya, nyambung sama Jepara tadi mas. Iya. Nah, Jepara kan aku sama beberapa kawan lebih sih mas. Nah, eventnya itu kan kalau nggak salah itu siang mulai mas, jam 2-an. Tapi 1 hari sebelumnya itu aku udah berangkat mas. Terus tidur di mana mas? Nah ini ada cerita lucu mas. Aku sama 5 orang kawan bareng naik bis, terus sampai Jepara itu sudah menjelang maghrib itu mas. Akhirnya kita sepakat memutuskan untuk tidur di masjid yang dekat alun-alun Jepara itu, sana Masjid Agung sana kan. Nah pas cuman sebelumnya kita muter-muter dulu mas, muter dulu jalan-jalan dulu nyari makan apalah gitu. Belum ada nasi kucing ya itu. Pas waktu itu ya belum musim kayaknya. iya masih jarang-jarang lah, mungkin nasi bungkus itu kan. Makan lah, yo apa sembarangan lah, mau bareng-bareng lah. Saya bungkus mau bareng-bareng ini yo es teh, saya bungkus bareng-bareng kan. Penting bisa nonton konser kan, sama juga pas-pasan. Nah setelah kesel muter-muter, akhirnya sepakat untuk tidur di masjid. Nah tidur di masjid, kita masuk masjid itu waktu itu belum ada covid mas. Aman ya, nggak disemprot lah. Terus orang penjagaan juga kan. Akhirnya kan kadung kesel mas, sampai jam 1 kan, jam 1 dini hari kan. Udah turun nih, orang nggak ngomong dewe. Orang yang miring pinggir saga, orang yang miring nenggon yang pasti sih sangon di luar lah ya. nenggon serambi. Teras. Nah kebetulan aku mas, karena masih kesel mas ya, soko kene kesel bis tuh, kesel perjalanan juga ngadeg mas. Beneran ngadeg mas, karena kebetulan kebak kan. Transportasi biyen kan meskipun kurang nyaman kan, tapi diminati banyak orang. Kalau sekarang banyak pilihan kan, harus transportasi milih yang nyaman. Dulu kan orangnya puy mas, tumpak terpaksa. tahun 97-an itu dulu. Terus turun yang ke masjid. Nah karena saya yang keselnya mungkin turunnya doang mas, Lebih cepat. lelap, nyaman banget ya. Terus sadar-sadar aku tangi mas, gue wes berjamaah subuh Jam subuh ya. berjamaah subuh. Nah ternyata aku tangi melek, aku ngelingok neng kanan, ternyata di pintu mas, pintu utama masjid. Masuk masjid, berarti akan serambi. Serambi kan, aku tidur di serambi. Ternyata aku melek pintu utama masjid, masuk ke ruang utama masjid. Berarti mas, wong masing masjidnya udah melangkahi aku mas. Aku ya opsi, udah melangkahi aku. Merasa berdosa ya. Tapi kerennya orang Jepara saat itu nggak membangunkan. Nah itu loh, ngerti orang Jepara. Ngerti nih orang kesel mas ya, cahanguan misalnya. Iya. Kalau sekarang semua masjid pasti ditutup. Nggak boleh buat tidur ya buat itu ya. Tapi sebelum ada COVID itu ditutup. Aku pernah mau sholat lah, sudah malam mau sholat jam 11-an gitu, sholat isya. Ya ternyata masjid-masjid besar saat ini ditutup. Ya saat ini kan masjid yang paling enak di pom bensin, ya udah pom bensin aja. Kenapa pom bensin enak buat transit ya, mungkin masjid-masjid umum sendiri tutup saat ini. Nah itu lanjut mas ya. Iya. Terus setelah itu
akhirnya karena kita penikmat musik yang alhamdulillah juga lali kalau sholat terakhir hari kan sholat mas tangi kan sadar akhirnya kan terus saling buka kocok-kocok nih kan mandi dulu lah ya tahu tangi dulu tangi di sini mas yang biar lain itu buka buka kocok-kocok sambil diminum ya ngopi ya udah sholat nah itu loh ternyata aku ternyata kok turunin ya jadi lucu-lucuan gitu ya fresh kan ya meskipun kesel sebenarnya sholat terus baru mulai ora turun meneh mas saiki kita kan sampai sana aja sudah dengan perjuangan perjuangan ini harus ini harus menikmati suasana pagi nih mana rasanya kan akhirnya sampai kemana-mana jalan kaki nonton suasana ini sampai siang padahal kesel mas tapi karena memang tujuannya memang tekad bulat pengen nonton konser jauh-jauh ke sana nonton konser ya datang kan kita beli tiket target utama itu bla 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 kita sudah mulai nonton itu event terus yang menarik itu sebelum kita masuk mas biasanya kita di booth merchandise mas ya sudah ada dulu ya ada tapi dulu mohon maaf lagi-lagi keterbatasan ini mas ya dompet memang ya senang mas ya nah semisal ada yang banding itu kan misal kita beli tiket dapat apa gitu itu yang free baru kita tukar nyampe lah akses lah gitu kan tukar ini tapi yang beli kan minimal nonton seneng make kaos lah misalnya seneng lah kaosnya itulah merchandise-nya itu ya ini dapat kita stiker apa yang free ini kan itulah yang seneng kita bawa pulang kita tempelin di tempat-tempat di mana mesti kamar di motor di kamar ya kamar saya itu pasti kamarnya anak-anak band kan ya kalaupun beli ya paling stiker mas sing kita mampu lah stiker misal walaupun kecil ya Rp1.000 ya masih kejangkau lah ya. Nah setelah nonton seru-seruan rame situ selesai nah ada cerita lagi mas pas pulangnya itu kan sudah ada pemalaman itu acaranya siang tadi mas acaranya siang kan sampai menjelang maghrib mas selesainya mas selesai maghrib menjelang maghrib selesai bla 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 istirahat makan kita pulang masih ada bus lah itu bis terakhir mas lagi-lagi kita bis terakhir terus sampai menjelang maghrib itu kita pulang kita pulang ya wes namanya biasa wae mas karena wes biasa kosong mas ya biasa berdarah-darah lagi biasa itu menikmati biasa terus pulang sampai kebetulan bisnya itu transitnya di Terboyo di Johar mas terminalnya enggak melewati terminal malah sampai Johar dulu pas waktu itu sampai Johar pasar iya karena dulu pas adanya yang sampai Johar kita kan nunggu lama gitu mas ada bis lah kita langsung lalu ternyata tidak sampai Terboyo sampai Johar nah nggak masalah lah kita beneran malah beneran sebenarnya kan beneran sampai Johar kita turun situ kita terus kita sepakat untuk gantian mandi mas mandi di mana? Mandi di masjid Agung Johar masjid iya, Agung Kauman iya Kauman aku mandi dulu terus beberapa temanku itu jam berapa ini mas sampai sana kira-kira jam 11-an itu sampai sana mungkin jam 11-an mungkin agak sore-sore mungkin habis sisa apa ya sempat ya tadi kan konser selesai langsung naik bus berarti kita kan nyegat bis itu sampai lama mas nggak dapat kan jadi kita panan lah mandi terus ya sampai sana kita mandi kan gantian mas karena dia kan gantian jogo sendal mas sepatu lah rada sepatunan masa memangnya saiki iya sih konser sepatunan
itu sendalan loh. Sendalan sekarang wagu ya. Nah, sendalan pas itu kita berlima itu satu orang itu sendalnya rada api mas waktu itu. Sendalnya Piero. Salah satu ya. Piero ya api. Paling istimewa di atasnya ATT ya. Terus masih green Nike, kita belum musim. Itu kayak aku sepet lah dari Swallow lah, udah bagus banget. Swallow hijau atau biru. Kaum bawah ya. Kaum marginal mas ya. Siap. Nah, sempat. Lah pas aku adus pertama, iki ono nyameri koncoku. Ono nyameri koncoku sing ngantri mas, sing sendal ya. Yang jaga sendal. Nah, kan ono koncoku ki sebenarnya wong biasa, tapi kayak wong sugih mas. Sendalnya Piero, kacamatonan, wong putih, terus sipit mripate. Disamperi karo wong Chinese. Disamperi karo wong loro niku. Wong yo dewasa lah, sing cicakno. Diapain itu mas? Nah, dijak, ayo mas, aku ono perluan, aku perlu sampean. Ya, koncoku aku barengan lugu kan, pas aku keluar dari kamar mandi itu, temanku sudah diajak beranjak dari masjid itu kan, ke sebuah tempat yang sepi itu. Akan ikut nyamperin. Nah, semuanya atau cuma teman itu satu? Ada yang gantian mandi kan waktu itu. Nah itu tinggal dua orang. Yang diajak tinggal dua orang. Yang diajak cuma dua orang. Yang lain gantian mandi kan. Aku kan selesai mandi nyamperin teman-temanku yang dua yang mandi, yang masih dua diajak kalau kan diajak di sebuah lorong sepi di pasar kan jam juga sepi mas. Terus si yang dewasa itu mengeluarkan parang. Gini mas, parang gini. Wah langsung ternyata kita di ini kan bahasa di kompas bahasanya. Aduh. Bahasa gagal bahasa selengean kan ya di kompas bahasanya di rampok bahasanya. Itu sendal Piero itu diminta mas. Betul cuma minta sendal. Sendal Piero diminta. Itu memang istimewa ya. Kacamata diminta juga. Terus kebetulan aku kan dompet ditoke gitu. Kebetulan aku wong sing paling dekil pas iki mas. Dari cepet orang gede ya. Kuru tepu. Biyen namanya cek kuru. Diminta. Aku sih ra digledhe mas. Waktu gue mungkin dompetnya ora duwe. Yo duit tapi sendalan cepet. Duit yo slop ning kantor. Kaos diwolak-walik kuwi kan. Terus akhirnya teman-teman dikasihkan. Diminta dompetnya juga kan temanku yang muka-muka kayak orang kaya itu. Sorry ya bro. Wah diminta. Namanya siapa nih kacamata? Inisial A. Inisial A. Semoga nggak nonton. Bukan orang Kendal kan? Kendal. Oh Kendal juga. Terus ini diminta. Setelah itu wah kita kan sih ora wedi mas. Kan keselamatan kita kan di ujung tanduk pas itu kan di ujung parang itu sudah stasiun dicuri kan. Yang untuk dewasa di lorong kita bukan wilayah kita, terus ini kan akhirnya dibersihkan semua. Terus akhirnya akhirnya kita tinggal pergi. Kita balik lagi ke masjid dengan nyeker. Iya, dengan nyeker, dengan kacamata yang ketakutan, masih kita shock gitu. Nah itu aku sih Wak. Aku kan sama di TK. Aku punya nomor premannya Mas Akil pendukung limo. Si TK sama Mas Akil. Mungkin ya si TK ya mungkin. Pasti masih kecil. Atau mungkin belum TK malah. Asik juga ya. Cuma pengen nonton konser ceritanya sampai serumit itu, bahkan sampai di Kompas. Aduh, ngeri ya. Tapi dari itu kita ambil pelajaran mas. Pelajarannya menurut Mas Inung sendiri gitu. Setelah event itu kalau kita nonton konser kita nggak pernah masak suge. Mending masak kere. Jadi kita kalau nonton konser gitu terutama konser-konser yang lapangan terbuka masak kere mas. Jadi ngene kaos turu
katok-katok sing omong-omong. Terus gue dompet tamang-tamang kowe kita inilah kita macak tamang-tamang sing kere banget lah, meskipun itu sebenarnya juga kere ya. Terus jadi sempat kita tes case waktu itu kan. Jadi kebetulan gini, ada event yang gue Simpang 5 mas. Kita sepakat untuk macak kere. Kita belajar dari pengalaman itu kan mas. Jadi kita cinta-cintanya sing nganu mas, sing unik-unik mas, sing lempeng-lempeng sih. Misal nonton yang gue biyen ki ono Plaza Simpang 5 tapi ning Matahari. Lantai 7 kan juga ono gedung pertemuan juga. Nah ki mungkin orang begitu lucu lah biasa. Waktu itu tapi unik ini. Nah, waktu itu Indie Ten tahu? Enggak tahu ya, mungkin JTK atau Indie Ten ya. Yang mengorbitkan dulu ada band-band Wong, padi, kafein. Itu kayak Indie Ten itu apa? Label atau apa? Itu mas indie. Wadah indie. Itu mereka sepakat menaungi band bareng-bareng bikin kompilasi ini. Itu dulu yang mengorbitkan ada padi jadi band yang besar. Ada banyak yang band-band ini. Band-band besar melalui Indie Ten itu ya. Sebelum ke label Jakarta yang lebih besar ya. Itu kalau itu mungkin ini ya, nggak ada zat-zat yang menarik-menarik. Gimana? Ceritain dulu lah mas. Itu biasa kayak misal Jati Diri itu Gor Jati Diri biasa. Ini yang lucu-lucunya Pak Cai. Nggak dari pengalaman dari event yang di Jepara itu mas. Yang lucu berdarah-darah unik, lucu juga lebih hati-hati nih ya. Kita sepakat untuk mas saya ingin macak miskin tadi. Kita macak kere. Jadi pas konser itu ora gue pakai sing api-api, ora gue apa yuk. Gue katok sing lusuh. Bajunya juga kaos-kaos yang omong-omong cemang-camping. Sendiri wajib jepit mas. Rano sing api-api. Pas kan kita tes case. Dulu pas ada event di Simpang 5 mas. Free itu event. Kita alhamdulillah pasti mendatangnya banyak. Alhamdulillah kita event-event sing jangkauan Semarang mas. Kayaknya itu hampir mungkin 80% kita hadir mas. Soalnya free terus. Karena kita mas, kita ini biasanya kalau saya tekan di secara sih atau mulai radio sih kan saling informasi gitu. Nah kita di Simpang 5 eventnya itu besok, tapi kita datang lagi-lagi 1 hari sebelumnya. Padahal di Semarang ya. Semarang, biasa kan ngomong. Mungkin jalan-jalan. Ngomong Jati Diri kurang gawean ya. Nah, kita jajal man. Turun yang tengah Simpang 5. Turun yang tengah Simpang 5. Dulu sudah berumput kayak gitu. Tapi lebih lebat ya. Malah lebih lebat, lebih enak ya. Lebih banyak punya. Kemungkinan masalahnya karena masalah mudah-mudahnya mas ya. Mungkin ya. Orang gampang masalahnya ya, udah saiki ya. Waktu Mas Iti wis si bulan mau dulu lah. Turun di tengah lapangan persis di tengah-tengahnya. Yo lambarane yo sing entuk koran yo kayak koran. Koran. Sing ra ono yo karena wis kesel yo wis alase yo langsung. Terus esuk tangi kuwi kadang ngetok dhuwur Mas. Misal sampean turune ngene ya, posisi atong ngene ya. Iya. Tangi iki yo ngetok awak ngene ya. Beda sekarang mungkin turun di hotel mas ya. Atau hotel muslim. Mas ini menarik tadi yang tidur di tengah Simpang 5, lapangan Simpang 5 di rumputnya tadi. Bisa diceritakan mas? Nah itu yo resikonya masuk angin mas, pasti lah. Tapi kan saat itu anak-anak usia saat itu lebih kuat tuh tahan bal. Jadi banyak fenomena menarik mas. Apa selama kita live di Simpang 5 mas. Jadi dari jam habis sisa itu fenomena apa yang ada di situ? Apa dulu ini? Misal menjelang itu kan pas seringnya malam minggu harus dulu mas.
minggu. Kalau minggu itu kan malam minggu itu Simpang 5 itu luar biasa mas, menjadi pusat keramaian mas. Weekend. Ya, yang jualan-jualan PKL. Berarti kesananya Tutulan apa ya mas? kesananya hari Jumat tuh mas. Tidurnya malam Sabtunya kan? Jumat. Bisa malam Sabtu, bisa setelah event mas. kan beberapa kali kan hari itu mas. Iya. Beberapa kali, nggak cuma sekali. Simpang 5. Iya. Sampai dulu mas, kita ini mas, sampai seringnya kita tidur di Simpang 5 mas. Nah. Sampai kita kenalan sama mas, sama tukang-tukang copet-copetnya situ mas. Sampai tahu Sampai oh bareng mas, sama preman-premannya sana sampai kenal. Sampai ini kita dianggap bagian dari mereka kan. Sampai kayak yang jualan kaos, jualan yang bikin yang tato temporer itu, jualan kaos, jualan kaset-kaset mas, sama kalung-kalung gitu. kalung-kalung. Terus ada lagi mas, yang sekarang jarang banget mungkin, yang skak 3 langkah mas. Masih ada tuh. Kayaknya nggak ada ya sekarang. Sekarang nggak tahu mas ya. Skak 3 langkah. Aku nemuin skak 3 langkah cuma di pasar malam, di kampung-kampung. Waktu itu Simpang 5 banyak. Ya Simpang 5 itu ya apa? Jualannya ya kaset. Kaset kan ya. Yang bajakan. Sudah CD atau masih kaset pita? Masih pita. Kaset pita. Kasetnya itu kalau nggak salah kebajakan Mapek atau apa ya? Apa ya? Mapek. Kayak Merek kaset. Enggak. Itu merek kaset kosongan tapi yang bagus. Apa namanya apa ya? Apa ya? Aku lupa ya. Ya, itulah aku juga. Itu yang agak bagus. Yang murah-murah ya yang nggak ada labelnya ya nama-namanya. Itu kita mau beli kaset bajakan aja kita ya harus nabung dulu juga ya. Tapi kalaupun kita nggak beli ya kita bisa dengerin musik minimal. Mau dengerin musik kan saya perjuangan Kan sudah punya radio. Iya, beda. Yang punya T. Oh iya. Yang punya T. Kembali lagi ke masa itu Memang beda. perjuangan memang mendengarkan saja. Maxell. Maxell. Oh iya. Tahu merek kaset pasangan Maxell? Mungkin pernah dengar Lagunya dulu Maxell. Maxell. Yang itulah ya. Bumerang, lagu-lagu ini dulu apa band-band yang zaman-zaman dulu. Berarti album-album milik Lock Lebur ya. Banyak kan rock sih dulu. Era-eranya Bumerang dan Elpa Mas dan itulah era-era zaman-zaman itulah. Kalau punya yang ngepop ya Stinky gitu lah. Misal yang metal-metalnya misal ada dulu ada power metal sudah ada ya power metal ya. Dulu ada Betrayer, ada yang band-band punknya ada. Dulu inilah lagu-lagu itu bacakan tapi kita belinya mas. Kalau kita tidak bisa beli sampai hafal loh mas yang jual kaset sama kita mas teman-teman kita. Minimal ya udah nggak beli. Minimal kita bisa menikmati ini lagu-lagu datang ini. Lumayan punya relasi disimpan ya. Sampai hafal mas. Kalaupun kita harus akhirnya beli kaos, bisa beli kaos, misal kaos apa. Merchandise lah. Sex Pistol misal. Dulu namanya itu. Udah keren. Atau misal slang. Saat itu kan memang keren slang. Tapi kita itu misal berapa bulan sekali mas, karena kita harus nabung dulu, harus punya uang dulu kan. Tapi kita bisa misal 10 atau berapa kali berkunjung ke situ, ke PKL yang penjual kaos itu, sampai kita dapat uang, akhirnya kita bidikan kita itu kaosnya, kita dapat, akhirnya beli. Itu saat beli kaos aja kayak gitu mas. Saat punya uang mau beli kaos itu, ternyata kaosnya sudah habis. Sampai pada apa mas sama kita ya sebelahan biasa. Kita sudah menjadikan dari mereka. Ini rombongan, aku penasaran sama rombongan nih Mas Inung. Awal orang sih mas. Ada grupnya ini. Geng apa namanya? Ya, yang kita banyak komunitas ya. Ada teman-teman yang saya sekolahan, ada di luar. Pasti ada yang sering terus tuh. Iya, terus. Segeng terus ada. Ada di luar sekolah lintas sekolah. Ya nggak banyak-banyak juga kan. Beda kan sekarang mas ya. Sekarang kan membangun relasi sebegitu gampangnya. Dulu kan
nggak gitu ya, harus kopdar dari sini kan. Beda sekarang kan. Kita sudah akrab aja di dunia maya bisa kan sekarang. Justru kita kalau ketemu malah biasanya main HP. Jadi akrab aja harus kopdar kalau harus ketemu kan. Terus apa Mas? Mas Inung dulu SMA-nya di mana tuh sampai ada teman-teman yang semenarik itu? Kebetulan lagi-lagi di luar negeri ya pasti Mas. Di luar negeri ya? Di Kendal ya? SMA-nya? Kebetulan bukan di Kendal juga. Oh, bukan di Kendal? Luar negeri dan bukan di Kendal. Swasta dan luar negeri swasta maksudnya Mas. Dan bukan di Kendal. Ada namanya. Tapi Mas Inung lahir Dan besar. lahir di besar di Kendal. Mas Mau Inung SMA itu bukan di Kendal. setahuku rumahnya Mas Inung kan tempat-tempat para preman yang disegani di Kendal. Itu pas ini kan ini kan pas sudah ini kan menikah. Tapi asal usulnya kan bukan dari sana. Bukan asli Bandingan. Bukan. Aku sebut Orang Bandingan. gimana? Aku sebut Bandingan nggak apa-apa ya. Tit. Berarti aslinya mana? Ngampel. Oh. Ya Mas Nat ya. Kecamatan Ngampel. Oh Mas Nat kan ternyata enggak Nggak apa-apa ya. Semoga ayahnya enggak lihat. Terus apa Mas? Lanjut lah. Sehingga gini Mas, saya kebetulan di sekolah saya kan sudah anak 1000 pulau Mas. Ada yang iya. Ya enggak perlu tak sebutkan sekolahnya. Kebetulan dulu ada yang sudah dari Pulau ini dari Kalimantan, dari Jakarta itu ya sudah lintas ini. masih dia. Makanya banyak ini sudah 1000 pulau gitu kan. Ya meskipun dulu belum ada medsos dulu, cuma karena kita kebetulan sekolahnya itu siswanya berasal dari berbagai latar belakang dan suku, adat istiadat, bahasa itu sudah ngapak-ngapak biasa, bahasa ngapak waktu itu dari Tegal itu itu sudah biasa. Jadi sudah alhamdulillah lah sudah melalui petualangannya sudah dimulai. asik. Waktu tahun Berarti sejak SMA Mas Inung sudah ditempa bahasanya kok ditempal ya. Kawan-kawan sudah dikumpul. Ya enggak, emang kebetulan tidak sekolah di Kendal sendiri ya, kebetulan mau enggak mau karena kondisi ruang terus waktu itu teman-teman ya yang sekumpulan memang dari mana-mana ya, mau enggak mau kan harus kita lebih welcome, ini lah, berpikir terbuka ya. jangan sempit. Tapi setahu Mas Inung seperti itu, berpikirnya nggak terlalu sempit, memang harus kita ada wawasan luas juga ya. Nah, Panutanku. Panutannya tetap masalah ini panutan. Terus ini Mas Inung saat ini kerja di mana kan? Mungkin ini ya. Maksudnya tepatnya di Kendal. Di Kendal. Di Kendal. Dan sebenarnya banyak cerita menarik Mas. Dari tadi itu di Simpang 5 itu. Kita sama Simpang 5 Mas ya. Fenomena tadi. Fenomena Simpang 5 menarik Mas. Dari keramaian itu habis sisa Mas. Itu pencopet kawan-kawan pencopet itu berat sih kan. Karena sudah teman, jadi bisa tapi awalnya hampir kecopet juga gitu kan. Kebetulan gini, waktu itu kan stylenya kan katok street Mas ya. Terus ngon kantongnya kan sesuai. Bukannya dulu stylenya katok robek-robek yang lebar-lebar. Setelah itu. Sebelum lebar-lebar Itu iya. Cut B itu kan dulu. Cut B terus street juga gitu kan dulu. Terus santai orang rantai ya. Terus kantong ini kan bolong Mas tengahnya. Tapi rak sesuai. Jadi copet ki nonton ono dompet, ono rantene, ono dompetnya ketuk kandel lah menjadi incaran. Waktu itu aku jalan sama temanku di Simpang 5, dipepet lah sama gerombolan pencopet itu. Nah itu terus hampir kecopet temanku. Tapi akhirnya bisa menghindar, aman. Mungkin ya pas malam-malam kan di bareng itu mungkin mereka ini masih
caranya menghindari copet mungkin bisa buat apa kisi-kisi ini. Ya kita harus memang sulit sih mas, karena pencopet itu sindikat sih mas. Kita beberapa kali mas, kita beberapa kali itu menangi lah sindikat pencopet beraksi, ya, yang di Simpang 5 yang di Dua. Kalau hampir kecopet itu kecopet sekali mas. Kebetulan pas jalan-jalan Simpang 5 pernah kecopet sekali. Mau kecopet yang kita akhirnya lolos sekali, terus lagi-lagi kita dijual itu kayaknya di Kompas pernah hampir kecopet pas di ini jembatan penyeberangan itu di apa saat ini nggak ada ya jual dulu ada di apa hotel apa ya hotel yang depan hotel yang lawas itu hotel yang lawas itu kan itu ada penyeberangan dulu angker ya kayaknya sih itu ada jembatan penyeberangan itu pas mau naik ke jembatan penyeberangan ada berapa pencopet yang mepet juga itu lagi-lagi temanku juga yang mau copet karena lagi-lagi ternyata pencopet itu menjudge aku sebagai orang yang miskin mungkin mas lagi-lagi aku aman itu lagi-lagi temanku yang mau copet dan lagi-lagi bisa lepas lah. Memang pelajaran yang tadi di Kompas itu yang pakai parang itu menjadi pelajaran yang sangat berharga mas. Berarti kisi-kisinya itu bapak berlagak miskin biar gak kecopetan. Nah itu kalau di Simpang 5 itu ya fenomena bis Isa itu fenomena kawan-kawan copet beraksi. Nah, jadi kalau agak malam itu pas kita jalan-jalan muter-muter itu biasa ada sok nemui dompet berserakan. Belum malah nemu. Oh uangnya sudah ada dari copet tadi. Teman-teman copet. Ternyata kita sebelah tidurnya sini. Sabrasnya copet-copet. Ya dulu kan di Simpang 5 itu agak tengah kan banyak orang pacaran juga dikompasi sama teman-teman lokal ya wajar lah pacaran di tempat umum ya. Terus akhirnya kita kenal terus dibilang nih mas kita soal apa aja gitu kan gabung jadilah akhirnya kita kan terkesan menjadi bagian dari mereka. Oh namanya orang popo ngomong aku sekolah sih jadi kan ketika kita ketemu orang-orang yang baru kita kenal sing preman-preman itu langsung nyambung aku bisa apa ya lumayan ada teman baru. Terus memang ya kita dari lingkungan hiburan yang bawahan gitu kadang ya ada fenomena pencopet, fenomena PKL yang tadi aku bilang ada penjual kaset bajakan, yang fenomena hiburan agak malam orang sing dadu juga, sekarang tiga langkah yang sekarang semakin langka sudah hilang itu. Terus ada fenomena yang dulu belum ada ini mas sepeda lampu iya. Belum ada juga dulu. Terus agak malam itu fenomena pencopet itu yang preman mengemas itu ya asik ternyata ya. Terus dibanding sekarang gimana itu mas? Maksudnya mau nonton konser aja kan susah, tapi sekarang kan menurut Mas Inung itu semuanya dimudahkan. Sekarang gini mas, yang dulu menjadi dunia mainstream sekarang menjadi anti mainstream, yang nggak biasa lagi gitu. Kayak justru malah yang dunia maya itu menjadi dunia mainstream ya sekarang ya, zona-zona mainstream ya. Jadi orang-orang itu, jadi kita ini sekarang berada pada zona pada waktu yang orang-orang yang mengcover lagu itu lebih berpenghasilan daripada lebih seksi daripada penciptanya, lebih kaya sih. Gitu. Memang kita berada di masa-masa ini kan. Memang ini tidak ada yang bisa disalahkan mas. Mau tidak mau kita harus dinamis mas. Tapi dampaknya gimana menurut Mas Inung? Semisal cover lagu lah, aku pernah lihat di YouTube sih, di YouTube ada pencipta lagu yang marah karena lagu-lagunya banyak yang cover.
Soalnya yang dapat uang mereka. Ya cover itu itu. ya ya wajar aja ketika dia marah, karena ya ini ya ada hubungannya juga, karena saya juga bagian dari pelaku juga. Saya merasakan rekaman lagu yang dulu track ya. Lebih susah. Susah. Dulu itu harus nunggu juga, harus shift-shiftan juga, harus kalau mau tag lagu itu misal ngambil tag bass itu harus berjam-jam, harus berjam-jam juga, harus jalan, harus maksimal. Kalau capek itu harus tidur di studio juga. Kita mau ngetek lagu itu harus nabung-nabung, kadang harus jualan ini jualan itu kan. Ya buat biaya ya. Teman-temanku loh mas, karena aku sekali bukan musisi mas. Teman-temanku mas ya. Itu era-era aku mungkin tadi kan berbicara 97 98 kan. Masa-masa reformasi ya 99 itu sama teman-teman, terus era-era setelah tahun 2000 setelah reformasi itu ya teman-teman ya kayak yang teman-teman band-band indie lah, tag lagu gitu, rekam lagu itu dulu ya kayak sekarang. Kalau sekarang kan tinggal kita misal punya ide nulis lagu, misal cukup nana aja sudah bisa ditransformasikan oleh teman-teman yang bisa yang punya studio musik kan. Bisa di kawan-kawan kita kan banyak ada misalnya ada Mas Alin, ada Mas Arvin, terus ada banyak lagi yang lain Mas Iwan. Kita nana aja, refnya aja dia sudah bisa ngisi lagu liriknya, bisa sudah gitarnya dia juga yang ngisi, nek falas tunggake didunke kan, itu kan yang ngisi bassnya dia juga, drumnya juga dia yang ngisi kan. Sebenarnya lebih dimudahkan semua, jadi ya ada main plusnya lah. Akhirnya skill diri sendiri pun ya nggak muncul. Iya. Yang muncul malah skill para di tempat dulu. Di tempat. Iya. Memang ya saya tidak mau menyalahkan juga ketika ada misal pencipta lagu akhirnya dia marah-marah, ya, dia kecewa ketika lagunya di cover oleh orang lain dan pengcover itu lebih sukses daripada pencipta lagu. Ya itu cuman itu realitasnya seperti itu mas. Realitasnya sekarang seperti itu. Zamannya ya. Iya. Ya meskipun ada misalnya undang-undang cipta kan, ada undang-undang kekayaan intelektual misalnya, itu ada kan. Memang ada, semua itu ada. Mungkin ada beberapa musisi yang sudah berjuang juga kan, bagaimana hak para pencipta lagu itu benar-benar dihargai dan sebagainya. Memang ada, tapi realitas mas. Mau gimana lagi, emang zamannya seperti ini ya mas. Seperti ini kan. Bahkan mungkin tahu lah kayak artis-artis yang sekarang cover lagu itu kan, malah artis ya banyak kan ya, seperti artis kan banyak yang sekarang bahkan akhirnya menjadi bintang iklan juga. Jadi lebih basah ya, lebih basah daripada yang benar-benar artis musisi ya mas. Nah ini sebelum kita ngobrolin ke zaman sekarang, aku masih ingin kembali ke masa lampau. Kayaknya yang aku belum tahu nih, aku pengen tahu mas, asik sepertinya. Ini aku pengen kembali ke ranah Kendal kota kita sendiri. Saat itu kan setahuku di Kendal sendiri ramai itu mas, ajang-ajang musik tiap malam minggu malah setahuku ya, atau malam Senin ya. Itu tahun 2000-an ya, ini nyambung sekalian ya. 2004 sampai 2008 pernah ada cerita juga. 2009 ini 2006 aku punya kisah buruk. Aduh, sebelum kisah buruk ya. Nanti ya. Ini yang awal mula mas, kenapa kok di tahun 2004 bisa muncul event-event keren, menurutku keren?
yang malam minggu ada di Iya, setelah era 2000-an itu ya. Dulu itu karena ini mas, dulu jarang hiburan ya mas ya. Dulu jarang hiburan mas, benar. Hiburan itu dulu mohon maaf, hiburan dulu maaf, pasar malam. Kalaupun ada event-event musik itu biasanya yang sudah rutin ya. Event-event itu misal dulu ada apa organisasi kemudahan yang bikin festival musik setiap tahunnya. Setiap tahun festival musik mas. sudah dulu berarti. Dari dulu ada EO yang kondangan juga event juga musik. EO Semarang atau lokal? Justru malah Lokal Kendal sendiri. Dulu ada beberapa, tapi yang cukup besar itu ada 2 dulu. Apa mas? Sebut ya. Salah satunya ada itu ya Mbah Ranto. Imrah Ranto. Mbah Ranto. Pak Ranto itu Imrah organizer. Namanya Imrah? Iya, organizer. Orang mana mas? Orang Kendal aja. Ada dulu ya orang Uleri itu dulu ada juga Mas siapa namanya, Mas Gundul atau siapa itu yang dulu juga sering bikin event-event juga ya. Oh, udah tahu ini ada Mas Gundul. dulu. Ini Mas Imrah Organization sama kepemudaan duluan mana mas bikin apa event-event Mungkin musiknya? hampir barengan ya, era-era itu. Eranya ya. sama ya, bareng ya. Kalau itu era-era tahun 90-an juga ya. Masih 90-an juga ya. Jadi saya dulu memang sering-sering mantau yang di Semarang, kadang-kadang ke Kendal sini juga. Gitu. Justru sama agak ketinggalan Kendal dulu mas, kayaknya sombong. Anak Semarang bro. Dulu ini saya Kendal agak ketinggalan dulu. Meskipun dulu juga sering kan nonton event-event. Dulu waktu itu juga belum terus dulu punya band juga gitu, sering ikut parade di Kendal. Nah ikut. Terus nggak lolos audisi juga sering. Gitu. dulu ternyata Mas Inung pernah nggak lolos audisi. Baru tahu. Iya. Beberapa kali ikut manggung beberapa event yang tanpa audisi. Mungkin ya di audisi nggak lolos juga. Mending cari yang audisi itu senior kita Pak Budi, vokalisnya Cleopatra. Oh Budi AB. Itu dulu pas studionya masih di GOR AB Studio, AB Musik Studio. Itu yang nggak lolosan Mas Pak Budi. Nggak lolosin aku Mas. Berarti apa Mas Inung saat itu audisi jurinya Pak Budi. Tapi gak diloloskan. Bandnya apa mas? Dulu kalau band-band itu kan genrenya. Kalau kita itu kadang ya genre itu nggak penting mas. Malah genre nggak penting. Yang penting kita yang lagi happening itu apa, lagu-lagu apa gitu. Saat itu apa berarti? Dulu itu tahun 90-an ya, apa dulu ya? Potret. Terus pernah kita terhanyut dalam sepi kita siapa di sini. Terhanyut dalam seniku. Lupa lagunya kapan lo? Bukan. Aduh, aku salah era. Apa namanya ya? Ya era Potret itu ya. Berarti saat itu kan sekarang jadi vokalisnya ini. Stephen and the Donatrix. Stephen Jam. Itu Dulu punya band ya. Iya sebelum reggae. Aku juga baru tahu. Dulu belum gimbal. Dulu pasti belum di pop ya. Dulu ya sudah lupa malah. Lagunya. Dulu kan visual kan jarang kita nonton. Sering apa ke suara ya. Lagu-lagunya kalau orang-orang yang musisi-musisi yang memang dia benar-benar dulu bagus ya garapnya orang-orang sih lagu gue mas tetap yang dulu kayak tampilannya power metal skill tau mas. Kalau yang lagu-lagu yang ini Metallica gitu kan skillnya ya
Terus ini mas, kalau kita kan sebatas partisipasi aja ya. aku masih tertarik sama ngobrolin apa Mas Inung kan tadi sempat pengen bikin itu audisi. Nah, ternyata yang jurinya Pak Budi. Berarti kan di situ sudah ramai event-event. IO-nya tadi ada Impra, terus apa lagi mas? Ada lagi itu dulu aku lupa namanya orangnya, cuman pelakunya saya tahu. Pelakunya boleh disebutkan? Gus Maftuh ya. Gus Maftuh yang punya Impra juga itu? Bukan. Atau punya IO sendiri? Justru band-band nasional itu jauh sebelum Pak Budi, Gus Maftuh sudah beredar. Sudah ya? Beredar. Asik ini. Itu gini. Jadi justru jaringannya sudah artis nasional. Bahkan Gus Maftuh dulu kan sebagai ini ya, manajernya salah satu band nasional ya, Kafein itu dulu ya. Masa? Iya. Oh, baru tahu Gus Kan Maftuh. kawan baiknya Ahmad Dhani juga. Gus Maftuh. Iya. Jangan salah, dulu itu Orang Ahmad Dhani Heeh. itu pernah diajak makan di Busabar. Busabar. Iya, sama Gus Maftuh. Karena biasa kan akrab namanya. Waktu itu Gus Maftuh luar biasa. Asik ya. Waktu itu juga karena salah satu orang kreatif ya, selain dulu aktif di organizer kan, juga bikin kaos juga dulu yang cukup populer Populer saat dulu. itu. Tahu nggak? Nah, aku pernah Tahu dikasih kaosnya? Gus Maftuh. Tahu Apa kaosnya? namanya? Namanya DEC kaos. Apa? DEC. Apa itu dia Jawa? DEC ya DEC aja. DEC. Kalau panjangnya DEC. Aku pernah di kalau ini nggak keren kalau nggak pakai itu. saat itu ya. DEC kaos. Sampai jadi tren. DEC kaos, waktu kaos-kaos yang keren ya DEC kaos, Dagadu, Dadum atau Datang itu kan. Terus ada C59. Oh iya. Kalau nggak pakai kaos itu nggak keren. Aku menangin aja 59. Terus apa? Berarti kan Kendal dulu atmosfer musiknya udah ke taraf nasional, bahkan pegiatnya orang Kendal sendiri. Iya benar, waktu itu luar biasa. Istimewa. Jadi dulu untuk mengakses untuk bisa misal perform di sebuah event itu memang ada perjuangannya mas. Bahkan dulu itu gini mas. Dulu misal mas, aku ikut sebuah event ya, festival musik. Itu pesertanya bukan 1, 2, 3 atau 5, bahkan sampai puluhan mas. Jadi gini mas, Setiap satu event. Jadi gini, dulu yang tanpa audisi itu sampai puluhan peserta mas. Jadi event itu mulai jam 8 pagi sampai malam mas. Itu band audisi semua loh mas. Belum guest starnya loh mas. Jadi guest star itu bisa sampai itu jam 8 baru perform, tapi event itu bisa dari pagi mas. Dari pagi. Jadi technical meeting itu sampai penuh mas.